7 fakta Yesus sebagai anak Allah. Istilah anak Allah atau anak Elohim menjadi salah satu sumber kebingungan banyak orang non-Kristen. Orang heran mengapa muncul sebutan anak Allah untuk sosok Yesus yang diakui sebagai Tuhan. Berikut penjelasannya. 1. Anak Allah dalam Yudaisme. Dalam Yudaisme, konsep anak Allah dipahami sebagai janji Tuhan sendiri kepada Daud tentang keturunannya yang akan disebut anak Allah. 2 Samuel 7 ayat 13 dan 14 tertulis, "Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Janji kepada Daud tersebut tidak terbatas hanya pada Salomo saja, namun digenapi oleh Yesus sebagai keturunan Daud. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, ibu biologis Yesus, "Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lukas 1 ayat 33 itu baru akan terwujud saat Yesus menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun kelak. 2. Makna gelar dan jabatan anak Allah. Gelar anak Allah dalam Alkitab Yahudi atau Alkitab Perjanjian Lama merujuk pada bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Nabi Hosea, "Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah umatku,' akan dikatakan kepada mereka, 'Anak-anak Allah yang hidup.'" Sama seperti hubungan antara bangsa Israel dan Tuhan, gelar anak Allah merujuk pada Yesus karena menggambarkan hubungan antara Bapa dan anak. Selain itu, Yesus sebagai anak Allah mempunyai makna teologis. Yesus membawa sifat keilahian Tuhan. Secara khusus, jabatan sebagai anak Allah menunjukkan otoritas dan kuasa Tuhan ada pada Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah Allah itu sendiri. 3. Malaikat Gabriel menyebut Yesus anak Allah. Pengakuan bahwa Yesus sebagai anak Allah dalam Alkitab Perjanjian Baru diucapkan oleh Malaikat Gabriel ketika mendatangi Maria, ibu biologis Yesus. Lukas menulis, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Penyebutan Yesus sebagai anak Allah ini didasari pada fakta Yesus memang lahir bukan sebagai hasil hubungan badan antara Maria dan laki-laki, tetapi dari benih ilahi yang diberikan Tuhan sendiri. Karena itu bayi Yesus adalah bayi kudus. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Konfirmasi Yesus sebagai anak juga dinyatakan oleh Allah sendiri, yakni saat Yesus dibaptis dan saat Yesus dimuliakan di Gunung Tabor. Allah Bapa berkata, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." 4. Para murid akui Yesus anak Allah. Murid-murid Yesus yang mengikutinya selama penyebaran Injil Kerajaan Surga selama 3 tahun pun mengakui Yesus sebagai anak Allah. Bahkan Markus, Injil pertama yang ditulis dari keempat Injil dalam Markus 1 ayat 1 menyatakan, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah." Matius 16 ayat 16 mencatat pengakuan Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yohanes berkata, "Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Yohanes 1 ayat 34. Bahkan Yohanes menegaskan pada bagian akhir Injil Yohanes, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu
memperoleh hidup dalam namanya. 5. Iblis sebut Yesus anak Allah. Ketika Yesus dicobai iblis, iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Saat Yesus menyembuhkan orang kerasukan di Gadara, iblis berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Markus 3 ayat 11 tertulis, "Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, 'Engkaulah anak Allah.'" 6. Yesus menyebut dirinya anak Allah. Saudara, saat mendengar Lazarus sakit, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yohanes 11 ayat 4. Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus, sebuah mujizat yang menyatakan kemahakuasaan Yesus. Saat itu banyak orang Yahudi yang melayat Lazarus menjadi percaya kepada Yesus. Akibatnya, orang Farisi dan imam kepala bersepakat dengan mahkamah agama untuk membunuh Yesus. Anda bisa membacanya dalam kitab Yohanes 11. Setelah Yesus naik ke surga, saat menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos, Yesus menyebut firman-Nya sebagai firman anak Allah. Wahyu 2 ayat 18, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. 7. Anak Allah masa kini. Selain sebutan anak Allah, dalam Alkitab Perjanjian Baru juga ada istilah anak-anak Allah. Yesus dalam khotbah di bukit mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Sejak 2000 tahun yang lalu, orang percaya Yesus disebut anak-anak Allah. Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 26 menulis, "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman dalam Yesus Kristus." Bagi orang percaya, kita akan diberi kuasa agar dapat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Sama seperti Yesus yang berkuasa, orang percaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang dilakukan Yesus. Ikuti video edukasi tentang Alkitab dan sejarah kekristenan dalam edisi spesial Natal, faktaisrael.com. Terima kasih sudah membagikan video ini dan mendukung faktaisrael.com. Salam damai dari Fakta Israel.